Filsafat, kesombongan pertama manusia yang melahirkan segala ilmu. Di awal sejarah manusia, sebelum ada jurusan, sebelum ada laboratorium, bahkan sebelum kata ilmu itu sendiri dipisah-pisahkan, manusia hanya punya satu kebiasaan berbahaya: bertanya. Mengapa langit tidak runtuh? Mengapa manusia mati? Apakah dunia ini nyata atau sekadar bayangan di kepala? Pertanyaan-pertanyaan ini tidak lahir dari alat canggih. Ia lahir dari kegelisahan, dari rasa tidak puas menerima dunia begitu saja. Dan disitulah filsafat muncul, bukan sebagai disiplin, tapi sebagai sikap mental. Filsafat secara historis memang mencakup inti dari segala pengetahuan. Klaim ini terdengar angkuh, dan memang angkuh, tapi justru disitulah kejujurannya. Sebab sebelum ada fisika, kimia, biologi, atau sosiologi, semua itu masih disebut satu nama: filosofia, cinta pada kebijaksanaan. Seorang filsuf Yunani bertanya tentang hakikat materi, dan kelak kita menyebutnya fisikawan. Yang bertanya tentang kehidupan, kita panggil ahli biologi. Yang mempertanyakan jiwa, kita serahkan pada psikologi. Yang bertanya tentang masyarakat, lahirlah sosiologi dan politik. Ilmu-ilmu modern bukan anak yatim piatu. Mereka anak-anak yang meninggalkan rumah, lalu lupa pada orang tuanya. Disinilah paradoksnya, filsafat dianggap tidak praktis, kebanyakan mikir, bahkan tidak menghasilkan apa-apa. Tapi semua ilmu praktis lahir dari ruang pikir yang justru tidak praktis itu. Tak ada Newton tanpa pertanyaan metafisis tentang ruang dan waktu. Tak ada Darwin tanpa kegelisahan tentang asal-usul kehidupan. Bahkan sains paling dingin sekalipun lahir dari api keingintahuan yang sangat manusiawi. Keingintahuan, itulah kata kuncinya. Manusia adalah satu-satunya makhluk yang tidak puas hanya dengan bertahan hidup. Kita ingin mengerti. Kita ingin tahu mengapa, bukan sekadar bagaimana. Dan keinginan itulah yang melahirkan filsafat, induk dari segala ilmu, sekaligus akar dari segala konflik intelektual. Karena bertanya berarti meragukan. Meragukan berarti mengguncang otoritas, dan mengguncang otoritas selalu berbahaya. Tak heran jika filsafat sering dicurigai. Socrates dihukum mati, buku-buku dibakar, pertanyaan dibungkam. Tapi sejarah menunjukkan satu hal: keingintahuan tidak bisa dieksekusi, ia hanya bisa ditunda. Hari ini kita hidup di zaman spesialisasi. Ilmu dipotong-potong agar rapi, tapi justru di situ kita sering kehilangan gambaran utuh. Filsafat hadir bukan untuk memberi jawaban final, melainkan untuk mengingatkan bahwa di balik rumus, data, dan grafik selalu ada pertanyaan mendasar yang belum selesai. Apa itu kebenaran? Untuk apa pengetahuan digunakan? Dan sampai sejauh mana manusia boleh bermain sebagai Tuhan? Mungkin benar filsafat adalah keangkuhan pertama manusia, tapi tanpa keangkuhan itu kita tak akan pernah melangkah keluar dari gua. Tak akan ada sains, tak ada peradaban, bahkan tak ada dokumenter ini. Karena pada akhirnya, kemajuan manusia bukan ditentukan oleh seberapa banyak jawaban yang kita kumpulkan, melainkan oleh keberanian untuk terus bertanya. Dan di sanalah filsafat selalu menunggu. Sunyi, tua, sering diremehkan, tapi tak pernah mati. Jika filsafat adalah api, maka para filsuf adalah penjaganya. Mereka bukan orang paling nyaman dalam sejarah. Hidupnya jarang tenang, pikirannya sering dianggap berbahaya, dan ucapannya kerap membuat penguasa gelisah. Tapi tanpa mereka, api itu padam, dan manusia kembali gelap. Socrates 469–399 SM mati demi bertanya. Socrates tidak menulis satu buku pun.
Ironis mengingat ia disebut Bapak Filsafat Barat. Senjatanya bukan pena, melainkan pertanyaan. Ia berjalan di Athena, menghentikan siapapun, politikus, penyair, jenderal. Lalu bertanya sampai lawan bicaranya sadar, ternyata aku tidak tahu apa-apa. Baginya, filsafat adalah disiplin kejujuran intelektual. Mengaku tidak tahu adalah awal kebijaksanaan. Tapi di negara kota yang bangga akan demokrasi, sikap ini dianggap merusak moral dan menggoyang tatanan. Sokrates diberi pilihan, berhenti bertanya atau mati. Ia memilih minum racun. Di titik ini, filsafat menunjukkan wajah aslinya, bukan hobi, tapi resiko. Plato, 427-347 SM, menyusun bangunan ilmu. Jika Sokrates adalah api liar, Plato adalah arsiteknya. Ia mendirikan akademia, lembaga pendidikan pertama yang serius membahas pengetahuan secara sistematis. Plato percaya bahwa dunia yang kita lihat hanyalah bayangan. Kebenaran sejati ada di baliknya, dalam dunia ide. Ini bukan sekedar metafisika, tapi fondasi cara berpikir ilmiah. Bahwa realitas harus dianalisis, bukan diterima mentah-mentah. Dari Plato, filsafat mulai disiplin, mulai tertata, mulai mengajarkan bahwa berpikir pun perlu metode. Tanpa Plato, filsafat mungkin tetap hidup, tapi tak pernah rapi. Aristoteles, 384-322 SM, sang pengklasifikasi dunia. Aristoteles adalah contoh ekstrim keingintahuan manusia. Ia menulis tentang logika, etika, politik, biologi, fisika, hingga puisi. Hampir semua cabang ilmu pernah disentuhnya. Dialah yang menegakkan satu hal penting, aturan berpikir. Logika formal, silogisma, sebab akibat, semua itu upaya mendisiplinkan akal agar tidak liar. Selama lebih dari 1.500 tahun, pemikiran Aristoteles menjadi standar kebenaran. Ini prestasi sekaligus peringatan. Filsafat bisa membebaskan, tapi juga bisa membeku jika dianggap akhir. Ibnu Sina, akal dan wahyu tak perlu bertengkar. Di dunia Islam, filsafat tidak mati, ia bertransformasi. Ibnu Sina atau Avicenna adalah contoh puncaknya. Ia dokter, ilmuwan, dan filsuf. Baginya, berpikir rasional tidak bertentangan dengan iman. Justru akal adalah anugerah yang harus digunakan. Ia membahas keberadaan Tuhan, jiwa, dan eksistensi dengan ketat hampir matematis. Ibnu Sina menegakkan disiplin filsafat di wilayah yang sering dianggap tabu, metafisika ketuhanan. Ia menunjukkan bahwa bertanya tentang Tuhan bukanlah bentuk pembangkangan, melainkan pencarian yang serius. René Descartes, 1596-1650, meragukan segalanya. Descartes hidup di era ketika pengetahuan lama mulai luntuh. Jawabannya radikal, ragukan semuanya. Aku berpikir, maka aku ada. Kalimat ini bukan slogan motivasi, ini fondasi epistemologi modern. Descartes ingin membangun pengetahuan dari titik paling kokoh, kesadaran diri. Di tangannya, filsafat menjadi alat riset. Ia mengajarkan bahwa disiplin berpikir dimulai dari keraguan yang terkontrol, bukan kepercayaan membabi buta. Immanuel Kant, 1724-1804, polisi akal sehat. Kant datang sebagai penertib lalu lintas intelektual. Ia bertanya, bukan hanya apa yang kita ketahui, tapi apa yang bisa kita ketahui. Menurut Kant, akal manusia punya batas. Tidak semua hal bisa dibuktikan secara rasional, tapi bukan berarti semuanya bebas dipercaya. Disinilah filsafat menjadi penjaga, mencegah sains menjadi arogan, dan mencegah iman menjadi liar. Kant menegakkan disiplin paling sulit, mengetahui batas diri sendiri. Nietzsche, 1844-1900, menghancurkan berhala. Jika yang lain membangun, Nietzsche menghancurkan. Ia curiga pada moral, agama, bahkan kebenaran itu sendiri. Baginya, banyak nilai hanyalah masker kekuasaan. Nietzsche bukan anti filsafat. Ia justru ingin filsafat jujur, tidak berpura-pura suci. Ia menegakkan disiplin keberanian intelektual, berani mengkritik hal yang paling dihormati. Harga yang ia bayar mahal, kesepian, sakit, dan akhirnya kegilaan. Para tokoh ini tidak selalu sepakat, bahkan sering saling bertentangan, tapi justru disitulah disiplin filsafat berdiri.
Bukan pada jawaban yang sama, melainkan pada keseriusan bertanya. Mereka bukan Abi, bukan pula pahlawan tanpa celah. Mereka manusia yang keras kepala, resah, dan sering tidak cocok dengan zamannya. Namun, satu hal menyatukan mereka. Mereka percaya bahwa akal manusia layak digunakan sampai batas maksimalnya. Dan selama manusia masih bertanya, para penjaga api ini tidak pernah benar-benar pergi. Mengapa filsuf hampir selalu dibenci zamannya? Sejarah mencatat satu pola yang aneh tapi konsisten. Filsuf jarang diilu-ilukan saat hidup, namun hampir selalu dipuja setelah mati. Ini bukan kebetulan, ini gejala. Filsuf dibenci bukan karena mereka salah, melainkan karena mereka datang terlalu awal dan berbicara terlalu jujur di saat masyarakat belum siap mendengar. 1. Filsuf merusak kenyamanan kolektif. Setiap zaman punya cerita bersama, mitos, keyakinan, atau kebenaran umum yang disepakati diam-diam. Cerita ini membuat hidup terasa stabil, tertebak, aman. Filsuf datang dan bertanya, kenapa kita percaya ini? Siapa yang diuntungkan? Apa dasarnya? Pertanyaan ini seperti menarik kursi saat semua orang sudah duduk nyaman. Bukan argumennya yang menyakitkan, tapi rasa duyah yang ditimbulkannya. Sokrates tidak merobohkan Athena dengan pedang. Ia hanya membuat orang sadar bahwa mereka tidak sepintar yang mereka kira, dan itu jauh lebih memalukan daripada kalah perang. 2. Filsuf mengancam kekuasaan tanpa berniat berkuasa. Penguasa tidak selalu takut pada senjata. Mereka lebih takut pada cara berpikir yang tidak bisa dikontrol. Filsuf tidak merebut tahta, tapi mereka merusak fondasinya. Karena kekuasaan pada dasarnya berdiri di atas legitimasi, tradisi, moral, agama, atau ilmu yang dianggap final. Ketika filsuf mempertanyakan legitimasi itu, penguasa membaca satu ancaman. Jika rakyat mulai berpikir, mereka mulai memilih. Itulah sebabnya Plato curiga pada demokrasi massa, bukan karena anti rakyat, tapi karena ia tahu massa yang tidak berpikir mudah dimanipulasi, dan penguasa yang takut kehilangan kontrol akan selalu mencari kambing hitam. 3. Filsuf tidak memberi jawaban instan. Zaman apapun menyukai solusi cepat, jawaban ringkas, formula pasti. Filsuf justru melakukan kebalikannya, memperumit, menunda kesimpulan, menambah pertanyaan. Bagi masyarakat yang ingin kepastian, ini terasa seperti sabotase. Ketika orang bertanya apa yang benar, filsuf menjawab, tergantung. Benar menurut siapa, dalam kondisi apa, dan dengan asumsi apa. Jawaban seperti ini membuat frustasi. Di tengah krisis, filsuf dianggap tidak berguna. Padahal justru disitulah mereka bekerja, mencegah kesalahan besar yang lahir dari kepastian palsu. 4. Filsuf sering sendirian dan kesendirian itu mencurigakan. Filsuf jarang berbaris, mereka tidak nyaman dalam slogan, tidak betah dalam seragam. Kesendirian ini membuat mereka tampak elit, sombong, bahkan tidak membumi. Padahal seringkali itu bukan pilihan, melainkan konsekuensi. Berpikir serius memang menyepi. Nietzsche menulis sendirian, Spinoza dikucilkan komunitasnya, Ibnu Rushd dibuang dan bukunya dibakar. Polanya berulang. Ketika pikiran tak bisa dibungkam, tubuhnya disingkirkan. 5. Filsuf membongkar moral yang dianggap suci. Tidak semua nilai itu abadi, tapi hampir semua zaman memperlakukannya seolah suci. Ketika filsuf bertanya apakah ini benar secara moral, atau hanya kebiasaan yang diwariskan, reaksinya hampir selalu emosional. Karena moral bukan sekedar aturan, ia identitas. Dan ketika identitas dipugat, yang muncul bukan diskusi, tapi kemarahan. Nietzsche menyebut ini dengan kasar. Banyak moral hanyalah naluri kawanan yang diberi label suci. Pernyataan seperti ini bukan hanya kontroversial, ia menghina rasa aman kolektif. 6. Zaman selalu terlalu dekat dengan dirinya sendiri. Ironi terbesar, filsuf sering baru dipahami setelah zamannya lewat. Ketika konteks berubah, kepentingan lama runtuh. Barulah orang berkata, oh, ternyata dia benar. Tapi saat hidup, filsuf berbicara pada telinga yang masih sibuk mempertahankan status quo, maka yang terdengar bukan kebenaran, melainkan ancaman. Sejarah lalu mengulang ritualnya.
Yang dulu dibenci, dijadikan patung. Yang dulu dibungkam, dijadikan kurikulum. Filsuf dibenci bukan karena mereka anti zaman, melainkan karena mereka tidak mau tunduk pada ilusi zamannya. Mereka berdiri di satu posisi yang tidak nyaman, antara apa yang diyakini dan apa yang sebenarnya dipikirkan. Selama masyarakat lebih menyukai ketenangan daripada kejujuran, selama kekuasaan lebih mencintai kepatuhan daripada kesadaran, maka filsuf akan selalu tampak menyebalkan. Dan mungkin memang itu tugas mereka. Karena peradaban tidak runtuh oleh pertanyaan, ia runtuh oleh jawaban yang tidak pernah diuji. Mengapa orang takut pada pertanyaan? Tidak semua ketakutan lahir dari ancaman fisik. Sebagian justru lahir dari satu kalimat sederhana. Kenapa? Pertanyaan terlihat sepele, tapi sejarah membuktikan tidak ada yang lebih berbahaya bagi tatanan mapan selain satu orang yang berani bertanya dengan jujur. Pertanyaan mengoyak rasa aman. Manusia hidup dari kepastian. Entah itu benar atau tidak, yang penting terasa stabil. Pertanyaan datang sebagai gangguan. Ketika seseorang bertanya, ia tidak hanya mencari jawaban. Ia membuka kemungkinan bahwa apa yang selama ini diyakini bisa saja salah. Dan kemungkinan salah itu menakutkan, karena berarti seluruh bangunan makna harus ditata ulang. Lebih mudah hidup dengan kebohongan yang nyaman daripada kebenaran yang menuntut perubahan. Pertanyaan mengungkap ketidaktahuan. Tidak ada yang suka terlihat bodoh, apalagi di ruang publik. Pertanyaan yang tajam seringkali berfungsi seperti cermin, memperlihatkan bahwa kita tidak tahu sebanyak yang kita kira. Itulah sebabnya, di banyak budaya, bertanya justru dianggap melawan. Anak yang banyak tanya disebut kurang ajar. Murid kritis dicap pembangkang. Karyawan yang bertanya dianggap tidak loyal. Masalahnya bukan pada pertanyaannya sendiri, tapi pada luka harga diri yang ditimbulkannya. Pertanyaan mengguncangkan hierarki. Setiap struktur sosial bertahan karena satu asumsi. Yang di atas lebih tahu daripada yang di bawah. Pertanyaan mengacaukan asumsi ini. Ia menyamakan semua orang di satu titik, ketidaktahuan. Ketika bawahan bertanya, otoritas terasa goyah. Ketika rakyat bertanya, kekuasaan mulai gelisah. Maka pertanyaan harus diatur, dijadwalkan, dibatasi, atau jika perlu dilarang. Bukan karena tidak ada jawaban, tapi karena jawaban bisa membuka pintu lain yang lebih berbahaya. Pertanyaan tidak bisa dikendalikan. Jawaban bisa diproduksi, bisa disederhanakan, bisa dipropagandakan. Pertanyaan tidak. Satu pertanyaan jujur seringkali melahirkan 10 pertanyaan lain. Ia menyebar, menular, dan tidak patuh pada batas ideologis. Sekali orang terbiasa bertanya, ia akan sulit kembali diam. Inilah mimpi buruk bagi sistem apapun yang hidup dari kepatuhan. Pertanyaan memaksa tanggung jawab. Menjawab berarti tanggung jawab, dan tanggung jawab berarti risiko. Ketika seseorang bertanya tentang moral, kebijakan, atau kebenaran, ia menuntut lebih dari sekedar alasan. Ia menuntut konsistensi antara kata dan tindakan. Banyak orang tidak takut pada pertanyaan itu sendiri. Mereka takut pada konsekuensi jawaban yang jujur. Pertanyaan menyentuh wilayah identitas. Beberapa pertanyaan tidak hanya menyentuh pikiran, tapi identitas. Agama, ideologi, nasionalisme, atau bahkan profesi, semuanya dibangun di atas narasi tertentu. Saat pertanyaan menyentuh fondasi ini, yang terancam bukan sekedar argumen, tapi rasa diri. Maka reaksi yang muncul sering emosional, defensif, atau bahkan agresif. Bukan karena pertanyaannya jahat, tapi karena ia terlalu dekat. Orang takut pada pertanyaan karena pertanyaan adalah pintu tanpa kunci. Sekali dibuka, tidak ada jaminan kita akan kembali seperti semula. Namun sejarah memberi pelajaran pahit. Bukan pertanyaan yang menghancurkan peradaban, melainkan ketakutan untuk mengajukannya. Maka, mungkin ukuran kedewasaan sebuah masyarakat bukan seberapa cepat ia memberi jawaban,
melainkan seberapa aman orang mengajukan pertanyaan. Ilmu tanpa pertanyaan, pintar tapi tersesat. Di zaman modern, manusia mungkin tidak kekurangan pengetahuan. Yang kita kekurangan justru keberanian untuk mempertanyakan pengetahuan itu sendiri. Data berlimpah, gelar akademik menjamur, teknologi melesat, tapi di tengah semua itu, ada keganjilan yang sulit disangkal. Semakin pintar manusia, semakin sering ia kebingungan menentukan arah. Ilmu berkembang pesat, tapi makna tertinggal. 1. Ketika ilmu berhenti bertanya, ia berubah menjadi dogma. Ilmu lahir dari pertanyaan, tapi ketika pertanyaan dianggap selesai, ilmu membeku. Ia berubah dari alat pencari kebenaran menjadi kumpulan jawaban yang tidak boleh diganggu. Di titik ini, sains tak jauh berbeda dari mitos, sama-sama menuntut kepercayaan, bukan pengujian. Sejarah penuh contoh, teori yang dulu dianggap final, kelak runtuh. Bukan karena datanya kurang, tapi karena ada satu orang yang berani bertanya ulang. Ilmu tidak mati karena salah, ia mati karena merasa sudah benar. 2. Spesialisasi membuat kita pintar, tapi terpotong. Zaman ini mencetak manusia-manusia ahli, sangat ahli, tapi seringkali terlalu sempit. Seseorang tahu segalanya tentang satu titik kecil, tapi buta terhadap gambaran besar. Ketika ilmu dipisah-pisah tanpa dialog, kita kehilangan kompas. Filsafat dulu berfungsi sebagai penghubung, penanya besar yang menyatukan cabang-cabang ilmu. Ketika fungsi ini diabaikan, ilmu berjalan cepat, tapi tanpa arah bersama. Kita tahu bagaimana melakukan sesuatu, tapi lupa bertanya untuk apa. 3. Ilmu tanpa etika adalah mesin tanpa rem. Teknologi bukan masalah. Yang bermasalah adalah teknologi yang dilepaskan dari pertanyaan moral. Bisakah ini dilakukan? Bolehkah ini dilakukan? Siapa yang menanggung resikonya? Tanpa pertanyaan ini, ilmu menjadi alat netral yang mudah disewa siapa saja, termasuk oleh kekuasaan, pasar, dan ideologi. Sejarah abad ke-20 sudah memberi peringatan keras. Pengetahuan tingkat tinggi bisa berjalan seiring dengan kehancuran massal jika pertanyaan etik disingkirkan sebagai penghambat. 4. Kepakaran tanpa kerendahan hati melahirkan kesombongan ilmiah. Ilmu yang sehat selalu ditemani satu sikap, kesadaran akan batas. Ketika pakar berhenti bertanya, ia mulai berbicara dengan nada kepastian mutlak. Disinilah kepercayaan publik runtuh. Bukan karena ilmu salah, tapi karena ia tampil seperti otoritas tertutup. Keraguan yang jujur justru memperkuat ilmu. Kepastian palsu menghancurkannya. Ilmu yang tidak bisa ditanya akan ditinggalkan, atau lebih buruk disalahgunakan. 5. Tanpa pertanyaan, manusia menjadi operator, bukan pemikir. Ilmu seharusnya membebaskan manusia, tapi tanpa pertanyaan, ia justru menjinakkan. Manusia pintar, tapi hanya sebagai pelaksana. Mahir, tapi tidak reflektif. Efisien, tapi tidak bijak. Kita menghasilkan generasi yang tahu cara menjalankan sistem, tapi tidak pernah diajak menilai apakah sistem itu layak dijalankan. Di titik ini, kecerdasan berubah menjadi keterampilan teknis belaka. Tajam, tapi tidak sadar arah. Ilmu tanpa pertanyaan memang menciptakan manusia pintar, tapi pintar saja tidak cukup. Tanpa pertanyaan, ilmu kehilangan nurani. Tanpa pertanyaan, pengetahuan kehilangan makna. Tanpa pertanyaan, kemajuan berubah menjadi pelarian cepat tanpa tujuan. Filsafat tidak dimaksudkan untuk memperlambat ilmu, melainkan untuk menjaganya tetap humaniwe. Karena peradaban tidak runtuh karena kurang cerdas. Ia runtuh ketika kecerdasan berjalan tanpa refleksi. Dan mungkin pertanyaan paling penting hari ini bukan lagi apa yang bisa kita lakukan, melainkan kemana kita sedang menuju.